Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai training version control atau source code management ya. Jadi introduction dulu sebelumnya. Nama saya ini Andy Muhardin ya. Di situ ada email, kemudian nanti ada website, ada contoh-contoh source code yang saya bikin ada di GitHub. Dan kemudian ada channel YouTube-nya juga. Saya di sana ada training direkam. Kemudian nanti mungkin kalau mau belajar Android atau Java atau lain-lain nanti bisa dilihat di situ. Dan kemudian ada nomor telepon. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan yang tidak tersampaikan di kelas bisa tanya lagi lewat WhatsApp atau yang lainnya gitu ya. Oke. Nah ini sebelum kita mulai kita lihat dulu outline-nya, kira-kira training kita yang di hari pertama ini kita akan belajar tentang dasar-dasar penggunaan version control dengan Git ya. Bagaimana kita menyimpan perubahan, kemudian nanti apa itu branching, merging gitu ya, dan kemudian rebase itu apa. Nah kemudian juga nanti kita akan belajar tentang database versioning ya. Nah kemudian di hari kedua kita akan belajar teamwork. Jadinya gimana caranya kalau kita satu project itu dikerjakan rame-rame gitu ya. Nanti gimana caranya perubahannya tidak saling bentrok. Kemudian kalau ada orang lain mengubah kita gimana sinkronize-nya gitu ya. Jadi nanti macam-macam kita akan coba. Ada beberapa workflow yang biasa dipakai orang. Ada yang share repository, jadi satu tempat nanti semua orang submit changes ke sana. Ada juga yang pull request, jadi nanti ada banyak repository yang nanti masing-masingnya masing-masing orang bisa punya sendiri atau masing-masing tim bisa punya sendiri. Nanti gimana caranya menerima changes dari repository yang lain gitu, menggabungkannya seperti apa. Nah kemudian di hari ketiga kita akan lihat workflow untuk code review. Jadi code review ini biasanya adalah suatu best practice ya dalam pembuatan software itu. Jadi semakin banyak yang review source code itu semakin baik. Tapi pada prakteknya ini agak susah dijalankan gitu ya. Jadi biasanya kalau prosedur yang susah-susah dijalankan itu kalau ada sistemnya itu mau nggak mau harus jalan gitu. Nah jadi kalau kita pakai ini kita nanti bisa memberlakukan code review sehingga coding yang belum direview itu tidak akan sampai dirilis atau naik ke production gitu. Jadi mau nggak mau orang harus review. Nah kemudian terakhir adalah release management. Release management ini bagaimana caranya misalnya kita sudah selesai coding, kemudian sudah selesai testing, kemudian nanti kita mau naik production, berarti kan nanti kita rilis ya. Rilis kita kasih nomor versi, misalnya nomor 1.0, 2.1 dan seterusnya. Kemudian bagaimana nanti setelah kita rilis, tentunya kita harus tetap melakukan development, nambah fitur baru. Atau kita melakukan bug fixing, yang sudah kita rilis itu ada bugnya, nah kita mau perbaikin. Nah itu gimana cara manajemennya ya. Nah itu kita akan bahas di hari ketiga, hari terakhir ya. Nah kemudian format trainingnya ya, format trainingnya itu kita based on case study, artinya kita bikin case study-nya aplikasi kecil-kecilan aja, yang penting ada tabel database-nya, kemudian ada aplikasi webnya, bisa kita lihat hasilnya yang di database, dan untuk menyederhanakan kita tidak akan bikin tampilan, jadi kita cuma bikin kayak web service aja ya. Jadi begitu ditembak URL-nya nanti keluar datanya JSON. Jadi kita nggak mikirin oh ini HTML-nya, tampilannya, font-nya, itu nggak usah, karena bukan itu fokus dari trainingnya ya. Yang penting kita mau develop aplikasi, ada database-nya, aplikasinya harus bisa kita jalanin dan kita bisa lihat hasilnya gitu ya. Itu yang paling penting. Nah kemudian hands on, artinya nanti setiap orang akan mencoba ya, dan kemudian kita akan bagi kelompok. Jadi pesertanya berapa ya? 16 ya kalau nggak salah ya. 16 mungkin kita bagi 4 grup aja nanti
Masing-masing berarti 4. Nah, nanti satu tim ini, satu grup ini nanti ceritanya satu project gitu ya. Satu project dikerjakan berempat. Nah, nanti di berempat ini duduknya nggak harus sebelahan ya. Kan namanya juga ini zaman sekarang kan sudah online. Jadi bisa aja yang satu timnya nanti di mana gitu ya, di Bali, yang satu di Jakarta, yang satu di Sumatera gitu. Jadi tidak harus deketan. Nanti komunikasi ya terserah, bisa chatting atau bisa ngobrol ya. Nah, jadi kita juga nanti akan simulasikan gimana kalau orangnya jauh, kalau orangnya tidak bertemu muka gitu ya, tapi tetap bisa kolaborasi gitu. Nah, jadi seperti itu kita akan bagi-bagi grupnya. Nah, kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada modul, tapi biasanya kalau saya ngajar nggak nggak lihat modul, artinya itu disimpan buat referensi aja, silahkan. Nah, nanti kita langsung praktek aja, nanti saya jelasin, kemudian kita akan praktek gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin di sini ada yang mau disampaikan dulu atau mau di ini, dan masing-masing mungkin bisa perkenalan supaya saya juga tahu backgroundnya. Biasanya coding atau enggak gitu ya, atau bukan bagian coding kan bisa juga, soalnya tadi kata Pak Dading backgroundnya kan macam-macam, nggak semuanya programmer gitu ya. Nah, jadi dengan tahu backgroundnya nanti kan kita cara penyampaiannya bisa lebih disesuaikan gitu, bahasa dan contoh-contohnya ya. Nah, kita sebelum kita mulai tentang Git, yang pertama kita pahami dulu tentang version control ya. Apa itu version control? Version control itu intinya adalah tempat untuk menyimpan file. Jadi dia database, isinya file ya. Kalau di komputer kita biasanya kan kita punya folder. Di situ dalam folder kita masukin banyak file gitu ya. Nah, apa bedanya dengan folder biasa? Bedanya adalah si version control ini mencatat setiap versi dari file yang kita simpan di sana. Jadi misalnya kita bikin file, kemudian kita isi bab 1 misalnya gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian besoknya kita terusin kerjain, kita tambahin bab 2A. Kemudian kita simpan. Nanti sore kita tambahin lagi 2B. Kita simpan. Nah, kalau di folder biasa itu kan kita cuma bisa dapat kan versi terakhir aja kan. Kita nggak bisa balik lagi, oh kemarin waktu versi 1 baru hari pertama itu apa ya isinya ya, kita nggak bisa tahu gitu. Nah, version control ini dia menyimpan semua semua versi. Jadi tiap kali kita nge-save, tiap kali kita simpan ke database-nya, maka dia akan simpan. Jadi karena dia menyimpan semua versi, kita bisa balik kapan saja ke versi yang mana saja gitu. Jadi misalnya udah sebulan nih kita kerjain dokumen, ternyata coba dulu yang waktu tanggal sekian gimana isinya. Nah, kita bisa balikin lagi tuh ke tanggal sekian ya. Nah, waktu jadi kalau di Sigma kita biasa pakai version control ini bukan cuman untuk source code, tapi semua dokumen kita simpan di sana. Saya dulu di Sigma itu di bagian SOP. Jadi yang bikin SOP, habis itu SOP-nya jadi, kemudian ditrainingkan ke semua user, kita implement, nah kemudian nanti setiap 3 bulan atau 6 bulan kita review, oh mungkin ini SOP ada yang harus diperbaiki, oh mungkin ini ada terlalu ribet, kita sederhanakan gitu. Nah, jadi SOP itu dokumen itu dia berubah terus gitu ya secara periodik. Nah, itu dokumen itu bukan source code. Filenya itu file Visio, SOP-nya Visio, kemudian nanti kan ada working instruction-nya file doc ya. Kemudian nanti ada checklist, ada template form, itu semuanya file Office lah gitu ya. Office ada Visio, ada doc, ada Excel, ada macam-macam. Nah, itu semuanya kita simpan di dalam version control. Jadi setiap kali kita pada waktu kita develop kan juga dokumen nggak langsung rilis ya. Kita kasih dulu ke ini review, nanti ada masukan perubahan, kita edit lagi gitu. Nah, jadi setiap perubahan itu kita simpan di dalam si version control ini. Kemudian setiap kali kita rilis, oke, ini udah final. Kita mau rilis yang versi Januari misalnya, Januari 2017. Ya udah nanti kita nomerin. Ini versi 1.0 gitu. Nah, nanti bulan Juni rilis lagi yang versi berikutnya 1.1, 2.0 dan seterusnya gitu. Jadi
yang harus dipahami dulu pertama adalah si version control ini yang dia urus hanyalah file. Dia nggak peduli apakah filenya itu source code, apakah itu file dokumen, gambar, audio, video, dia nggak peduli. Pokoknya ada file, dia simpan perubahannya. Gitu, ya. Itu dulu yang pertama, yang paling penting, dia menyimpan histori perubahan. Nah, yang kedua adalah khusus untuk file text, ya. File text itu yang bisa dibuka pakai notepad lah, gitu ya. Nah, khusus file text dia punya kemampuan tambahan yaitu bisa compare, bisa membandingkan. Jadi misalnya di sini saya kasih lihat contohnya seperti ini deh. Salah satu source code saya di GitHub ya. Nah, di sini ada nih daftar perubahannya, ada 74 kali perubahan ya. Nah, di sini ada ininya. Apa perubahannya sih, komentarnya nanti tidak terlalu ini ya, tidak terlalu penting, tapi yang jelas dia menyimpan nih tanggal 8 April, 9 April, 11 April saya banyak perubahan, dalam sehari banyak. Ini cuman satu, ini cuman satu gitu ya. Nah, karena ini aplikasi jadinya source code, maka di sini kita bisa lihat perbedaannya, bisa dibandingkan, atau istilahnya dia itu namanya diff. Diff itu perbandingan. Ini kalau mau layarnya agak jelas ya. Di sini ada warna merah, di situ ada warna hijau ya. Nah, kalau yang merah itu adalah yang dihapus. Nih, ini dihapus, kemudian yang hijau ini yang ditambahkan. Jadi artinya dua baris ini diganti dengan ini, gitu ya. Nah, ini yang dihapus, kemudian di bawah ini ada yang hijau-hijau ini ditambahkan. Di sini juga kita bisa view, misalnya split view. Nah, split view ini dijejerin, ya. Nah, seperti ini. Tadinya ini berubah menjadi ini, gitu. Nah, jadi khusus untuk text file, bukan cuma source code, tapi teks apapun, ini dia bisa apa ya? Bisa membandingkan, ya. Nah, kemudian contoh lain misalnya github.com. Ini website saya, ya. Kalau jadi websitenya kan ini. Nah, ini website, kemudian di sini ada 182 kali perubahan. Kemudian kita lihat mana ya? Oke. Marker expired untuk artikel Angular 2. Nah, di sini saya bikin artikel nih Angular. Nah, nah, di atas ini saya tambahin, ini kan tahun lalu ya, artikel ini sudah kadaluarsa mengingat perkembangan yang luar biasa cepat, bla 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 dan seterusnya. Jadi kita tandain bahwa ini udah nggak up to date. Nah, ini perubahannya ada di sini nih. Jadi saya tambahin satu paragraf di sini gitu. Nah, jadi artinya si version control ini dia menyimpan file. Khusus untuk file text ada kemampuan buat compare side to side gitu ya. Nah, gimana kalau filenya bukan teks? Misalnya kita simpan file Office, berarti kan doc ya. Doc itu kan binary, nggak bisa dibandingkan. Gimana caranya kalau kita mau compare? Ya paling kita cuma bisa menuliskan deskripsi yang lengkap nih. Di sini kan perubahannya nih, refactor file storage untuk mengakomodasi cloud storage gitu ya. Nah, jadi ininya kita buat agak detail, yang berubah chapter mana, halaman berapa gitu. Atau kita bisa bandingkan manual, cuman kan agak susah ya kalau dokumennya berpuluh-puluh halaman kan agak susah. Soalnya kita bisa tarik versi kemarin, kemudian kita tarik juga versi hari ini. Nah, kita bandingin secara manual bisa, cuman kan kalau ya itu dokumennya tebal kan agak susah. Jadi kalau dia file binary, kita harus harus agak detail di sininya. Ini kan keterangan biasa yang kita tulis sendiri gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini nanti walaupun teman-teman nggak coding, ini bisa kita gunakan buat manajemen dokumen juga gitu ya. Dropbox ada yang pakai nggak sih Dropbox? Pakai, semuanya pakai ya. Nah, di Dropbox itu kan ada ya fiturnya, tahu nggak? Jangan nggak tahu lagi. Jadi di Dropbox itu, tapi kita harus login ke webnya sih. Dia punya fitur version control. Jadi kalau kita masuk ke dalam situ, itu kita bisa lihat file versi sebelumnya. Jadi kalau kita ngubah dokumen, kita save, nanti kan dia synchronize tuh.
Nah, kita bisa lihat yang versi sebelumnya. Jadi kalau yang kemarin rame-rame WannaCry itu kalau pakai Dropbox ya aman tuh. Jadi begitu terencrypt yang di lokal, kan dia synchronize di sana kan terencrypt juga kan pasti kan ya. Nah, nanti kita bisa login ke sana, kemudian kita ambil versi yang belum terencrypt. Itu bisa ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau pakai Google Docs juga kalau nggak salah dia bisa juga melihat ada historinya juga ya. Nah, jadi artinya seperti itu. Cuma kalau yang version control ini dia nggak otomatis. Artinya begitu kita ada perubahan, kita sendiri yang harus save ke dalam database-nya dia ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada versi-versi yang dia simpan ya. Nah, kemudian fitur pertama tadi adalah menyimpan version ya. Nah, fitur kedua adalah dia memungkinkan untuk kolaborasi. Kolaborasi itu artinya satu file ini yang edit bukan cuma kita sendiri. Kita pengen bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Bekerja sama dengan orang lain. Nah, gimana caranya? Biasanya kalau kita nggak pakai version control, caranya adalah itu file kita copy ke shared folder di network atau di transfer USB atau kita email ya. Jadi intinya kita kirim ke tempat orang lain atau kita sediakan satu tempat yang bisa diakses rame-rame ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita pakai file sharing seperti itu adalah dia tidak bisa karena file sharing itu nggak paham version ya, nggak paham version management, maka dia happy aja misalnya kita buka filenya, orang lain juga buka bareng-bareng, kita kerjain, kita save. Nah, begitu orang kedua save, dia kan nggak paham nih, jadi dia begitu kita save langsung ketimpa yang tadi. Jadi misalnya yang pertama ini orang pertama dia mengedit bab 1 misalnya, yang ini mengedit bab 2. Ya kan, bab satunya dia berarti kan masih di versi yang awal kan. Nah, begitu dia save, yang kerjaan ini langsung ketimpa. Nanti begitu dilihat versi yang terbaru, mana nih kok bab satunya masih seperti yang dulu. Oh, saya udah edit, mana kok nggak kelihatan. Nah, jadi ribut. Jadi seperti itu. Dia nggak bisa mencegah hal-hal seperti itu kalau kita sharing menggunakan Windows file sharing atau FTP server ataupun USB, dia nggak bisa ya. Ataupun email. Nah, kalau dia si version control ini dia bisa karena dia tahu versinya. Jadi misalnya dua-duanya mulai kerja pagi-pagi, dia mengambil versi misalnya versi 2 gitu ya. Versi awal hari atau apalah, pokoknya versi tersebut. Kemudian yang ini edit, yang si A ini ngedit, kemudian dia save, dia simpen ke server ya, ke database-nya ini. Orang kedua si B dia edit juga bab 2 tadi. Begitu dia mau save, nah si aplikasi version control ini dia tahu, oh yang sedang si B ini mulai ngeditnya tadi di versi 2. Sedangkan yang di server udah versi 3 karena si A tadi sudah nyimpen ke sana, berarti versinya naik gitu. Nah, begitu dia mau submit yang ini ditolak. Nggak boleh, versi Anda tidak up to date. Nah, terus gimana solusinya? Ya si B ini dia harus download dulu versi terbaru ya. Versi terbaru versi 3, kemudian perubahan dia tadi dia pasang di versi 3 tadi baru dia submit lagi. Jadi versi 4. Nah, begitu si A ngambil lagi, dia udah dapat yang bab satunya dia ada, bab 2 yang baru juga ada gitu ya. Nah, kalau bentuknya file text seperti tadi, itu tadi menggabungkannya otomatis. Selama dia di tempat yang berbeda. Yang satu ngedit di atas, yang satu ngedit di bawah. Begitu yang kedua ini ngambil yang terbaru, itu langsung digabungin otomatis, nggak usah pakai mikir. Kecuali nanti dia ngeditnya di baris yang sama-sama di ngedit bab 2. Ya dia bingung, nggak bisa dong, dia otomatis ini kan. Jadi dia tampilkan, oh ini ada konflik istilahnya. Sama-sama ngedit bab 2, yang si A ngeditnya ini, si B ngeditnya ini, yang mana yang mau dipilih gitu. Nah, itu nanti proses manual, si A dan si B harus ngobrol dan reconcile gitu ya. Nah, kemudian tapi kalau misalnya yang satu bab 1 yang satu bab 2, dia gabungin aja, nggak ada masalah, langsung digabungin. Begitu digabungin, si B ini bisa langsung nge-save lagi jadi versi 4 gitu. Nah, jadi seperti itu. Makanya kalau di kita biasanya sekarang ini kita sudah arahkan semua dokumen itu bentuknya text file ya.
Jadi kita bikin text file, misalnya mau bikin buku atau mau bikin user manual atau dokumen, itu kita bikinnya text file, formatnya markdown, nanti ada di blog saya ada. Jadi kemudian nanti baru dari format teks itu kita akan compile menjadi hasil akhirnya, bisa jadi doc, bisa jadi PDF, bisa jadi HTML gitu ya. Jadi yang karena dia formatnya teks, jadi bisa merging dan div tadi gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dia bisa melakukan mencegah saling menimpa versi yang nggak up to date ya. Nah, kemudian version control ini kan nama jenis aplikasinya ya. Jadi kayak kita punya aplikasi untuk kompres file ya. Itu kan jenis aplikasinya. Nah, nanti produknya kan banyak tuh. Ada WinZip, ada WinRAR, ya, ada macam-macam gitu. Nah, ini juga sama, version control itu nama jenis aplikasinya. Produknya itu banyak, tapi secara garis besar dibagi lagi menjadi dua kategori. Yang pertama centralized, yang kedua distributed. Nah, jadi ada dua. Kalau centralized itu ada servernya satu, ya. Kemudian semua orang ngakses ke sana. Jadi kalau kita nyimpan perubahan, itu langsung nyimpan ke server. Kalau kita mau ngambil perubahan terbaru, itu ngambil semua dari server. Tuh, ya. Kalau yang distributed, tiap orang punya database-nya sendiri-sendiri. Jadi database-nya itu, kalau yang tadi itu di satu tempat, kita bikin jadi server, semua orang akses database ke sana, ya kayak database biasa lah ya, MySQL atau Oracle atau apa gitu kan, semua orang kan ngakses ke sana. Nah, kalau yang distributed, database itu setiap orang itu punya. Jadi dia begitu dia ngambil, database-nya disinkronize ke masing-masing orang. Gitu. Jadi dia si orang ini begitu dia mau menyimpan perubahan, nggak perlu ke server dulu, bisa aja dia simpan di lokal dulu, baru nanti synchronize ke server. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya distributed ini, nanti ada macam-macam lagi model pekerjaannya, workflow-nya nanti bisa macam-macam. Kita akan bahas workflow-nya besok ya. Tapi intinya seperti ini. Jadi ada servernya, kemudian di sini kan ada 3 version. Ini begitu disinkronize, di sini langsung di-download semua 3-3-nya. Sini download 3-3-nya ya. Jadi tiap orang tuh punya database yang lengkap, yang komplit. Plus minusnya ya tentunya kalau lagi offline nggak bisa diakses. Jadi misalnya kita mau bandingin ini versi 2 hari yang lalu gimana ya? Nggak bisa. Karena lagi offline, ininya nggak bisa diakses. Tapi di lokalnya jadi lebih kecil karena dia cuma simpan yang versi terbaru aja. Nah, kalau yang ini walaupun lagi offline kita tetap bisa query. Ini ada berapa perubahan bisa kelihatan. Oh, yang versi kemarin sama versi 2 hari yang lalu apa bedanya? Bisa kita query gitu ya. Tapi kalau database-nya gede itu setiap orang akan download kopinya gitu. Jadi lebih ini. Nah, jadi ya plus minus lah. Cuma zaman sekarang ya. Jadi ini populer zaman dulu kira-kira 10 tahun yang lalu gitu ya. Orang-orang pada pakai ini. Nah, kemudian belakangan ini hampir semua orang sekarang sudah pakainya yang distributed lagi. Distributed, udah nggak pakai lagi yang centralized karena ini ternyata lebih banyak lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya gitu. Ya. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, contoh-contohnya kalau yang centralized itu contohnya yang populer itu namanya Subversion. Ya. Nah, ini Subversion. Oh iya, tadi tambahan lagi plus minusnya adalah kalau yang ini akses kontrolnya lebih gampang. Misalnya kita misalnya mau bilang, oh kalau departemen ini atau grup ini cuman boleh ngakses folder ini aja. Itu bisa kita enforce dengan ini. Karena kan database-nya di server, ya, jadi kita bisa batasi. Tapi kalau ini karena database-nya di-download semua, ya nggak bisa kita batasi. Sekali dia download, dia akan punya semua source code gitu, atau semua file. Kita nggak bisa misalnya, oh ini timnya si A nih, cuman boleh ngedit modul ini aja. Nggak bisa. Jadi kalau mau seperti itu, kita harus pisahin database-nya. Yang ini database modul A, database modul B, database modul C, dan gitu.
Tapi sekali dia dapat itu, dia dapat semua. Nah, ini zaman dulu seperti ini. Orang-orang pakai Subversion, ini populer sekali ya. Dan masih di-maintain juga. Nih dia rilis nih bulan November, ya udah 6 bulan lah. Oke. Tapi kalau yang baru, rata-rata orang sekarang pakainya yang distributed. Nah, distributed itu ada banyak juga aplikasinya. Ada yang namanya Darks, Bazaar, kemudian Git, ada Mercurial, apa? Bukan, SourceForge itu hostingnya, itu beda lagi. Nah, jadi ada banyak. Tapi yang zaman sekarang paling populer itu ada 2, Mercurial sama Git. Ya, Mercurial sama Git. Ya, fitur sih sebenarnya 11-12 sama-sama aja gitu ya, karena begitu di sini punya fitur yang unik, di sini langsung bikin juga. Ya, dan sebaliknya gitu. Nah, cuma belakangan ini ya kira-kira 2 tahun ke belakang, 2 tahun 3 tahun ke belakang yang jadi market leader sekarang adalah Git. Kenapa? Penyebab utama sebetulnya gara-gara ini GitHub ini. Ya. Jadi GitHub itu dia meluncurkan layanan hosting repository Git dan gratis selama kita aplikasinya open source. Artinya kalau kita bikin public tuh source code semua orang bisa lihat, itu gratis. Nggak ada limit jumlah reponya, nggak ada limit jumlah filenya, storage-nya, pokoknya gratis. Ya. Terus dia enak dipakainya, tampilan bagus, sederhana, terus kemudian orang bisa kolaborasi dan ini misalnya kita buka gini ya, mana misalnya, nah ini misalnya kita bisa start, bisa fork, bisa mention, pokoknya fitur-fitur sosial media itu dia ada semua gitu. Jadi orang pakai gitu. Nah, karena ini bagus ya, akhirnya dia cuma menawarkan Git only, jadi dia nggak menawarkan Mercurial. Jadi udah gara-gara dia bagus, jadi semua orang akhirnya sekarang pakainya Git. Gitu. Nah, yang Mercurial dulu yang bikin adalah yang mempromosikan itu awalnya Bitbucket namanya. Ini saingannya GitHub. Nah, zaman dulu dia hanya menyediakan Mercurial, kalau GitHub hanya menyediakan Git. Cuman karena ternyata si GitHub ini menang, akhirnya dia sekarang juga si Bitbucket menyediakan Git. Jadi terserah kita bisa pilih mau Git atau mau Mercurial gitu. Jenis aplikasinya, database-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini ada aplikasinya, tadi Git sama Mercurial. Nah, kemudian baru kita bicara ke hostingnya ya. Kita mau simpan di mana nih? Mau install di mana servernya? Gitu kan ya. Nah, zaman dulu orang kalau open source, kita bikin aplikasi, source code-nya mau kita bebasin, semua orang boleh pakai gitu ya. Orang pada masuk ke SourceForge. Oke, kita hosting di sini, filenya kita simpan di SourceForge gitu ya. Nah, sejak GitHub SourceForge ini ya jadul lah, lihat aja tuh tampilannya kan kayak website zaman dulu gitu kan. Terus apa ini ada ya gini lah. Nggak menarik lah gitu ya, terlalu rumit lah ya kan, rumit tuh, fontnya juga kecil-kecil gitu. Nah, jadi sejak GitHub populer, open source itu pada pindah semua ke GitHub, jadi semua orang hostingnya di GitHub sekarang ya. Nah, jadi GitHub, Bitbucket, SourceForge, dia masih ada SourceForge ya, masih bisa kita bikin project di sana bisa. Itu namanya project hosting. Jadi kita bisa menghost atau menyimpan file-file kita di sana. Tentunya dengan pricing yang berbeda-beda. Kalau SourceForge ini kalau nggak salah dia nggak tahu, kayaknya ada enterprise-nya juga. Ini ada enterprise. Nah, si GitHub ini nanti kalau kita lihat pricing nanti ada ininya. Ini sekedar gambaran aja ya. Introduction. Nah, jadi kalau misalnya, saya punya source code tapi saya nggak mau nggak mau dilihat orang. Ini project komersil gitu kan ya. Jadi nggak mau nih ininya source code-nya. Ya udah bayar. Berapa bayarnya? $7 sebulan. Unlimited public repo. Jadi kalau mau public ya bebas. Unlimited private
Jadi kalau kita mau bikin database private, project A, project B itu unlimited. Kemudian jumlah tim membernya yang bisa ikut menulis ke sana, baca dan tulis ya, itu unlimited juga ya. Nah, tapi tidak bisa bikin organization account. Organization account itu ya, jadi nanti kalau kita bikin project, namanya nama projectnya bakalan ada nama kita terus nih, nama user nih, kayak gini. github.com/Andy Muhardin. Nah, kalau misalnya mau bikin atas nama Bank Mandiri, ini nggak bisa gitu. Jadi nanti tetap ada satu orang yang ya dia yang ngurusin gitu. Ntar kalau orangnya resign gimana gitu kan. Nah, jadi nggak bisa bikin organization. Tapi kalau yang tim, kita bisa bikin organization gitu. Kemudian di sini ada yang bisnis, SAML single sign on, ya mungkin kita mau integrasi sama server SSO yang kita udah punya. Kemudian ada supportnya nih, 24/5 support. Jadi hari kerja aja, office hour. Ada SLA-nya dan lain-lain. Kemudian ada yang $21 per bulan. Apa nih bedanya? Bisa LDAP. Jadi kalau di sini pakai Active Directory atau pakai apa Windows itu, nah dia bisa integrate ke sini loginnya. Jadi loginnya pakai user mandiri. Ini bedanya, yang satu hosted on GitHub. Jadi artinya ininya ada di sana, servernya, database-nya. Kita hosting lah. Kalau yang ini on premise. Jadi kita install di server sendiri. Ya. Nah, kemudian ada versi yang gratisnya. Kalau ini kan GitHub ini kan aplikasi GitHub-nya sendiri itu kan berbayar ya. Jadi kalau kita mau bikin GitHub server di lokal ya kita bayar sama dia. Ini $21 per user per bulan. Ya. Tapi kalau misalnya kita nggak mau bayar ya pakai yang gratis, namanya GitLab. GitLab.com. Ini GitLab.com ini dia bikin semacam GitHub, tapi aplikasinya di open source. Kemudian dia juga menyediakan hostingnya juga gratis. Gitu. Jadi ada hostingnya, ada softwarenya. Softwarenya bisa kita install on premise, gratis juga. Kalau mau support baru bayar. Gitu. Tapi kalau mau install sendiri, urus sendiri, ya udah install aja. Gitu. Ya. Ya. Misalnya error si GitLab servernya ini kenapa orang mau submit changes nggak bisa gitu, atau ini kok lemot, nah kita ya customer service-nya. Nah jadi kalau GitLab ini dia menyediakan hosting dan juga menyediakan softwarenya. Nah ini bisa kita download softwarenya, kita install sendiri tempat kita, kemudian pasang sendiri, bikin user sendiri, backup sendirilah apalah gitu. Bisa gratis ya. Oke, nah jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya, jadi nggak usah nunggu sesi tanya jawab. Oke, nah sekarang kita mulai dengan praktek ya. Jadi ininya introduksinya seperti itu. Udah tahu ada softwarenya, ada banyak, ada centralized, ada distributed. Dari distributed ada banyak lagi. Akhirnya kita pilih Git. Nah kita pilih Git, nanti bisa nanti kita pakai GitHub dan pakai GitLab boleh. Ya. Oke. Nah di komputernya harusnya sudah terinstall ya Gitnya ya. Kita bisa pakai command line, bisa pakai aplikasi GUI. Ya. Aplikasi GUI-nya biasanya pakainya Tortoise Git. Jangan ketukar sama Tortoise SVN ya. Soalnya ada juga yang versi buat subversionnya tadi, dia namanya Tortoise SVN. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan mulai dengan membuat repo ya. Nah, di sini pertama kita mau bikin repositorinya dulu tadi kan ya. Jadi repositori itu perintahnya dengan git init, kemudian nama foldernya, misalnya training git 2017 ini ya. Nah, nanti dia akan bikin folder di sini training git 2017 kosong, tapi ada hiddennya tadi titik git ya.
kemudian kita bikin text file di sini. Nah, ini. Kita save di dalam tadi foldernya. Kita bikin text file, isinya sembarang, boleh bebas apa aja. Kemudian masukkan ke folder training Git. Nah, masukin sini ya. Nah, kalau misalnya kita belum pernah menggunakan Git, nanti pada waktu kita simpan, jadi untuk menyimpan perubahan tadi di sini kita lihat dulu statusnya, Git status. Kita masuk dulu ke foldernya ya. Jadi kalau dia bilang fatal not a Git repository, berarti kita berada di tempat yang salah. Kita masuk dulu ke training Git, kemudian kita status lagi. Nah, di sini ada keterangannya. Ini belum di tracking, belum dimonitor sama Git. Untuk menambahkan, gunakan perintah ini, git add. Jadi add, kemudian yang mana yang mau di add, bisa kita tulis nama filenya. Cuma kalau filenya banyak, biasanya kan ribet ya. Jadi titik aja. Titik itu satu folder, rekursif sampai ke bawah-bawahnya. Nah, ini kalau kita status lagi, maka dia berubah statusnya. Tadinya untracked menjadi changes to be committed. Jadi perubahan yang akan disimpan. Tapi belum disimpan. Ini baru to be, baru akan. Ya. Baru selanjutnya kita simpan git commit min m atau message. Pesannya adalah misalnya commit pertama. Nah, gini ya. Nah, bila kalau kita baru pertama kali install Git-nya di mesin ini, belum ada informasi tentang nama kita. Padahal tiap perubahan itu akan disimpan dengan siapa yang melakukannya. Jadi kita harus kasih tahu dulu nama kita. Nih, di sini ada perintahnya, dikasih contoh, tinggal kita ganti aja. andy.muhardin@gmail.com. Nah, kemudian username juga kita pasang. Andy Muhardin. Nah, setelah itu kita bisa ulangi lagi commit-nya. Nah, sekarang dia sudah tersimpan, gitu ya. Simpan sini. Terus ini namanya ini adanya di home folder. Home folder itu kalau di Linux di Linux biasanya di home folder /home/nama user. Kalau di Mac itu namanya di folder users ya. Kalau di Windows biasanya c users, nama usernya. Nah, di dalam situ ada file namanya git config. Ada titiknya juga, jadi dia hidden ya. Kalau kita lihat isinya di sini ya tadi yang kita masukkan, user, emailnya siapa, name-nya siapa gitu. Jadi nanti kalau mau mengedit bisa langsung edit text filenya atau bisa lewat pakai command prompt seperti ini ya. Ini karena dia konfigurasinya global, artinya di semua project atau semua folder nanti dia bisa nilainya sama. Nah, nanti bisa kalau kita mau override per project bisa, tapi nanti bisa di belakangan aja itu. Oke, nah jadi di sini kita udah punya satu repository, ada database-nya, ada satu file yang kita simpan di situ. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba ada perubahan. Nih. Yang kedua, menyimpan perubahan ke database atau repository. Repository itu istilah lain dari database-nya tadi ya. Nah, jadi di sini git add titik git commit min m pesan atau keterangan commit. Commit itu ya menyimpannya itu namanya commit istilahnya. Nah, ini kalau sudah kita save di sini, kita lihat lagi statusnya. Nah, di sini dia ada merah lagi nih, modified dia bilang ya, modified. Kemudian apa yang berubah? Kita bisa lihat dulu. Jadi sebelum kita simpen, kita kan mau review dulu nih, benar nggak perubahannya? Kita bisa pakai perintah git diff
Nah, div itu untuk melihat perbedaan. Nah, di sini dia bilang tadinya ini cuma satu baris git init nama folder. Sekarang yang kuning ini yang baru. Di bawahnya ini ada baris baru, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, coba kita bandingkan. Ini kan ya perubahan barunya kan ini ya. Nah, jadi ini perubahannya dia tahu. Oh, yang berubah ini. Tuh. Setelah itu perintahnya sama seperti tadi. Git add titik. Kemudian git commit. Nah, ini saya tunjukin kalau misalnya kita nggak pakai min m, maka akan keluar seperti ini. Nah, gini. Kita masukin inputnya di sini, keterangannya. Cuma masalahnya ini vi, jadi nggak bisa langsung diketik. Harus ngetik huruf i dulu untuk insert supaya bisa diedit. Misalnya di sini cara commit ke repository. Terus pas sudah selesai juga nge-save-nya harus escape dulu ;2 wq. Nah, jadi harus hafal komen. Ya. Jadi lebih gampang pakai min m aja. Oke. Hasilnya sih sama gitu. Nah, jadi gitu ya caranya ya.